Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri kelas 12 PK Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran fikih dakwah di semester yang kedua ini. Insya Allah di pelajaran fikih dakwah semester kedua ini kita akan mempelajari beberapa jam'iyah ataupun organisasi dakwah, baik yang bertaraf nasional yang ada di negara kita ataupun beberapa jam'iyah, beberapa organisasi yang bertaraf internasional. Untuk organisasi-organisasi yang ada di negara kita yang bertaraf nasional, ada 6 organisasi yang insya Allah akan kita pelajari, yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, PUI, Al-Irsyad, dan Masyumi. Nah, sedangkan jam'iyah ataupun organisasi internasional yang akan kita pelajari yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimun, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir, Dakwah Salafiyah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ada 6 jam'iyah ataupun 6 organisasi yang insya Allah akan kita sama-sama pelajari, sama-sama kita ketahui tentang sejarah berdirinya, kemudian tokoh-tokohnya, tujuan-tujuannya, dan sebagainya. Ini sangat penting untuk kita ketahui, karena yang harus kita ketahui dan harus kita yakini adalah bahwa dakwah Islamiyah itu adalah merupakan proyek yang sangat besar yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh hanya perorangan ataupun hanya oleh satu organisasi saja. Dia adalah merupakan proyek raksasa, proyek yang sangat besar yang harus bersama-sama dipikul dan dijalankan oleh umat Islam. Artinya umat Islam harus bersatu dalam rangka melaksanakan dakwah Islamiyah ini. Dan kita bersyukur alhamdulillah bahwa ada banyak jam'iyah ataupun organisasi-organisasi yang mempunyai peran dalam melakukan dakwah ini. Sebagaimana yang tadi disebutkan beberapa jam'iyah tadi. Nah, kita sebagai salah satu komponen umat, maka kita harus mengetahui beberapa organisasi tersebut. Nah, sehingga kita harapkan antara satu organisasi dengan yang lainnya itu bisa saling melengkapi, saling bekerja sama, tidak sebaliknya saling menyalahkan ataupun merasa dirinya yang paling benar, ya. Apalagi sampai bertengkar antara satu organisasi dengan yang lainnya. Tidak ada satu organisasi yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi masing-masing punya kelebihan dan juga mungkin ada kekurangan. Nah, oleh karena itu kita ingin mengenal beberapa organisasi yang ada. Tentu sangat banyak sebenarnya organisasi-organisasi itu. Nah, tetapi ini yang besar yang perlu kita ketahui. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah Nahdlatul Ulama. Kita ingin mengenal sekilas tentang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU
adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang kita ada di bulan Januari, berarti ini mau ulang tahun nih NU ini. Jadi berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, NU sebagaimana organisasi pribumi lain, baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Penjajahan dan kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Jadi memang pendidikan, kemudian sekolah-sekolah ini sangat penting sekali, mempunyai peran yang sangat besar ya, di dalam menanamkan nilai-nilai perjuangan dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Oleh karena itu, suatu bangsa yang ingin maju maka memang harus memperhatikan dan memperbaiki masalah pendidikan, dan ini pun ternyata telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Nah, merespon kebangkitan nasional tersebut, maka dibentuklah Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air, pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar, atau dikenal dengan Nahdlatul Fikr, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik, kaum, dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatul At-Tujjar, atau pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi, juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yang artinya adalah kebangkitan ulama, pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin pertama kali oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rois Akbar. Jadi itu tentang sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama ya, yang diawali dengan adanya kelompok-kelompok, ada yang bergerak di bidang pemikiran, kemudian juga ekonomi, Nahdlatul Tujjar, dan
tentang nasionalisme Nahdlatul Wathon, yang kemudian setelah bermusyawarah antara para tokoh-tokoh dari para ulama, akhirnya dibentuklah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Bagaimanakah paham keagamaan Nahdlatul Ulama? NU menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah faham dalam masalah akidah. Jadi menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli atau rasionalis dengan ekstrim nakli, skripturalis. Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik, yaitu dengan ijtihad, yang berarti kias ya, ataupun ijma, itu juga menjadi diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah. Dan itu juga sebagaimana diyakini pula oleh mayoritas ulama dan umat Islam di seluruh dunia. Jadi ada beberapa sumber hukum Islam yang disepakati, ya, seperti Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma dan qiyas, dan juga ada beberapa sumber hukum Islam yang lainnya yang mukhtalaf fi hujjati, yang diperselisihkan dalam beristimat atau dalam penggunaannya sebagai dalil. Nah, kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU, ya, yang berbintang 4 di bawah. Jadi 4 bintang di bawah itu menunjukkan pengakuan adanya 4 mazhab yang muktabar, ya, yang diakui oleh dunia Islam. Itu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Nah, ini sangat indah sekali, ya, sangat bagus sekali. Nah, sehingga dalam hal ini mudah-mudahan orang-orang yang mengetahui tentang arti daripada lambang, kemudian juga sejarah NU ini, nah, sehingga tidak ada fanatis terhadap satu madhab, tetapi yang ada adalah bisa saling menghormati ketika terjadi adanya perbedaan pendapat. Karena memang secara sejarah juga, nah, dalam organisasi NU, bahwa secara organisasi mereka mengikuti madhab Syafi'i, tetapi mengakui 3 madhab yang lainnya. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke Khittah pada tahun 1984 merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Nah, gerakan tersebut kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Selanjutnya kita ingin mengetahui tentang tujuan daripada organisasi. Tujuan organisasi NU. Tujuan daripada NU yaitu menegakkan ajaran Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Menegakkan ajaran Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut
merupakan beberapa usaha yang dilakukan NU dalam berdakwah di bidang agama, yaitu melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dan perbedaan. Kemudian di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa. Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT, Baitul Mal wa Tamwil, dan badan keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat. Sedangkan struktur pengurus kepengurusan yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama ada yang disebut dengan pengurus besar, PB. Ini ada di tingkat pusat. Kemudian yang kedua pengurus wilayah. Ini tingkat provinsi. Terdapat di 33 wilayah. Kemudian untuk di tingkat kabupaten atau kota disebutnya pengurus cabang atau pengurus cabang istimewa untuk kepengurusan yang ada di luar negeri. Jadi NU ini selain memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota yang di dalam negeri, untuk yang di luar negeri, nah itu juga ada kepengurusannya, disebut pengurus cabang istimewa. Terdapat 439 cabang dan 15 cabang istimewa. Yang keempat ada pengurus majelis wakil cabang atau MWC. Ini untuk di tingkat kecamatan, dan terdapat 5.450 majelis wakil cabang. Kemudian yang kelimanya adalah pengurus ranting untuk di tingkat desa ataupun kelurahan, dan terdapat 47.125 ranting. Ya, jadi subhanallah, ini NU ini memiliki struktur organisasi yang sangat lengkap, ya, mulai dari tingkat pusat, wilayah sampai tingkat desa dan kelurahan, ya, yang jumlahnya sampai ribuan, 47.125 ranting. Kemudian untuk tingkat pusat, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang, maka setiap pengurusan itu terdiri dari yang pertama yang disebut dengan mustasyar. Mustasyar artinya penasehat, ya, dari kalimat istisyarah. Mustasyar artinya orang yang diminta musyawarahnya, penasehat. Kemudian ada yang keduanya adalah syuriah. Ini adalah pimpinan tertinggi. Kemudian ada tanfidiyah atau pelaksana harian. Itu untuk di tingkat pusat, wilayah, cabang, dan majelis wakil cabang. Sedangkan untuk di tingkat ranting atau di tingkat desa dan kelurahan, maka setiap pengurusannya terdiri dari syuriah, pimpinan tertinggi, kemudian tanfidiyah, pelaksana harian. Jadi tidak ada yang disebut mustasyar. Sedangkan lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama ini sangat banyak. Ada beberapa lembaga yang bergerak di berbagai bidang.
Jadi lembaga ini adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu atau yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga ini meliputi LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Ada LP Ma'arif NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Ada RMINU, Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama. Lembaga Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama. Ada Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, LPNU. Ada Lembaga Pengembangan Pertanian, LPP NU. Kemudian ada Lembaga Pelayanan Kesehatan, LPKNU. Ada LKKNU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Ada Lakpesdam NU, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama. Ada LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Ada LESBUMI NU, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama. Ada juga LAZIS, Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Ada LWPNU, Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama. Jadi itu beberapa lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama yang sangat lengkap di berbagai bidang, dalam pendidikan, kemudian seni, kemudian juga ekonomi, ya, termasuk sumber daya, dan ada lembaga Bahthul Masail, LBM. Ada lembaga Takmir Masjid, ya, LTMNU. Ada lembaga kesehatan, LKNU. Ada lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Ada lembaga Ta'lif wan Nashr. Ini untuk percetakan, ya, penerbitan dan percetakan. Ada Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, LPBI NU. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan lajnah, ya. Lajnah itu ya kepanitiaan. Lajnah ini merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama yang memerlukan penanganan khusus berdasarkan perubahan ADART hasil Muktamar 33 NU di Jombang. Lajnah Nahdlatul Ulama digantikan dengan lembaga. Semula ada 3 lajnah, yaitu Lajnah Ta'lif wan Nashr Nahdlatul Ulama, ini menjadi lembaga Ta'lif wan Nashr. Ada Lajnah Falakiyah, ini berubah menjadi lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Ada Lajnah Pendidikan Tinggi, ini menjadi lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama. Kemudian juga ada badan otonom, ya, badan otonom yang mandiri. Badan otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan otonom dikelompokkan dalam kategori badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu, dan badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Jenis badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah ada Muslimat NU, Muslimat NU, ada GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, ada Fatayat Nahdlatul Ulama, ada IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, ada IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, ada juga MATAN, Mahasiswa Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Itu beberapa badan otonom. Kemudian ada juga badan otonom yang berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Ada Jamaah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, Jatman,
ada Jamiyatul Qurra wal Hufadz Nahdlatul Ulama JKHNU, ada Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama ISNU, ada Syarikat Buruh Muslimin Indonesia Sarbu Musi, ada Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa IPSNU Pagar Nusa, ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergu NU, ada Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama SNNU, ada Ikatan Seni Hadroh Indonesia Ishari, ada Ansor Banser Cyber Nahdlatul Ulama ABCNU. Nah, jadi itu beberapa badan otonom yang ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana NU dan politik. Nah, pertama kali NU terjun pada politik praktis itu pada saat menyatakan memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu tahun 1955. Waktu itu NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. Pada masa demokrasi terpimpin, NU dikenal sebagai partai yang mendukung Soekarno dan bergabung dalam Nasakom, nasionalis agama komunis. Nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia PNI, Murba, Musyawarah Rakyat Banyak, dan lain-lain. Kemudian untuk agamanya diwakili Partai Nahdlatul Ulama, Masyumi, Partai Katolik, Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, dan lain-lain. Dan komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia PKI. NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru. Kemudian mengikuti pemilu tahun 1977 dan tahun 1982 bersama PPP atau bersama P3. Pada muktamar NU di Situbondo, NU menyatakan diri untuk kembali ke Khitoh 1926. Kembali ke Khitoh 1926 yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi. Itu jadi ini disepakati pada muktamar NU Situbondo. Ya. Nah, namun setelah reformasi tahun 1958 muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Di antaranya adalah PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang dideklarasikan oleh almarhum Abdurrahman Wahid. Nah, pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid, Gus Dur, sebagai Presiden RI pada pemilu 2004. Presiden RI. Kemudian pada pemilu 2004 PKB memperoleh 52 kursi. Nah, demikian sekilas tentang Nahdlatul Ulama. Jadi tentang organisasi yang besar, bahkan mungkin yang terbesar di negara kita, Nahdlatul Ulama, dengan berbagai macam cabang-cabang organisasinya, kemudian juga kiprahnya. Ya, maka ini perlu kita ketahui bersama agar supaya kita bisa mengenal, ya, kemudian juga bisa tentu bekerja sama dengan mereka ya dalam dakwah ini, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan menolonglah kalian di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Nah, kemudian mungkin sebagai
tambahannya nanti bisa dilihat di buku, di beberapa tokoh-tokoh seperti empoknya yang disebut dengan ada Rois Am, Rois Am Surya, itu diantaranya dari Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, kemudian berikutnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, berikutnya ada Kiai Haji Muhammad Ali Maksum, kemudian berikutnya Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq, kemudian berikutnya ada Kiai Haji Ali Yafi, berikutnya Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat, kemudian Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, para santri kelas 12 PK Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Nah, demikian materi yang bisa kita pelajari bersama. Dipersilakan untuk nanti membaca bukunya ya, ataupun juga referensi yang lain untuk memperkaya wawasan kita, pengetahuan kita tentang Nahdlatul Ulama.